Deferred update di lingkungan single user. Nah, lingkungan single user bermakna tidak ada kontrol konkurensi. Jadi proses recovery-nya ini menjadi lebih sederhana. Ada dua list untuk memelihara transaksi. Yang pertama, list committed transaction list. Nah, jadi ada list untuk transaksi-transaksi yang sudah berhasil commit sejak checkpoint yang paling akhir. Kemudian juga akan ada active transaction list, di mana list yang berisikan semua transaksi yang masih aktif. Nah, namun pada lingkungan single user, data active transaction itu cuma ada satu transaksi saja, karena kan satu saja, jadi tidak ada konkurensi. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Nah, deferred update di lingkungan multi-user, ya, ini lebih kompleks dan bergantung kepada protokol transaksi dan deadlock yang digunakan. Nah, contoh recovery-nya ini mirip seperti diagram yang sebelumnya. Jadi, anggaplah di sini ada checkpoint dan di sini saat terjadinya crash. Nah, pada waktu T1 ini sudah berhasil ada checkpoint, pada waktu T2 terjadi sistem crash, sehingga bisa kita lihat di sini apa saja yang berakibat ya saat terjadinya sistem crash ini. Maka proses log itu akan membaca dari belakang terlebih dahulu. Nah, dia baca belakang, T1 itu sudah sukses karena di checkpointnya itu tidak ada. Nah, kemudian T2, ya, T2 ini karena ada commit, ya, di sini ada commit dan di sini ada start, maka nanti dia akan masuk ke redo, ya, redo list. Kemudian baca kembali T3, ternyata ada commit saja, maka dia juga akan masuk ke redo list. Kemudian T4, ya, T4 ini tidak ada start dan juga tidak ada commit, ya. Untuk T5 juga seperti itu, adanya start, ya, commitnya itu belum ada. Nah, jika kondisi T4 dan T5 seperti ini, nah, lognya itu sudah tersimpan. Nah, tapi lognya itu akan di-ignore, maknanya dia tidak akan dianggap, ya. Kenapa? Karena memang belum commit. Nah, karena belum commit, maknanya datanya itu belum tersimpan pada basis data. Ya, jadi ya udah langsung dia tidak akan dianggap lagi, transaksi tersebut itu tidak akan dianggap lagi. Sehingga transaksi tersebut itu tidak akan di-undo, nah, tapi itu akan dilakukan kembali, ya. Dia akan disubmit sebagai transaksi yang baru kemudian. Nah, immediate update di lingkungan single user. Nah, ini kebalikannya dengan deferred update ya. Jadi kalau deferred update itu maknanya update-nya ditunda, tapi kalau immediate update ya berarti setiap ada data maka akan langsung di-update. Nah, recovery dengan cara seperti ini ya, maka dia akan mengaplikasikan undo dan redo sekaligus. Nah, recovery manager itu akan melakukan undo transaksi jika log transaksi tersebut dalam tabel yang aktif. Nah, kan ada dua list tadi, ada list transaksi aktif ya. Nah, jadi undo itu akan dilakukan pada tabel transaksi yang aktif. Nah, sedangkan redo ya, redo transaksi itu jika log transaksi berada pada tabel yang di-commit. Jadi pada data list transaksi yang telah selesai, ya, jika ada, maka dia akan melakukan proses redo. Nah, bagaimana dengan immediate update pada lingkungan multi-user? Jadi multi-user itu ada maknanya ada kontrol konkurensi, maka kita menggunakan algoritma undo redo ini, ya, caranya dengan menggunakan checkpoint. Nah, recovery manager ini akan melakukan sama juga sebetulnya, yaitu undo transaksi jika log transaksi tersebut ada di dalam list, ya, list data transaksi yang sedang aktif.
Kemudian recovery manager itu akan melakukan redo transaksi jika log transaksi itu berada dalam list data transaksi yang telah berhasil di commit. Nah, ada transaksi yang tidak memberikan efek pada basis data. Contohnya mencetak pesan ataupun membuat report dari informasi yang didapatkan dari basis data. Nah, namun walaupun tidak memberikan efek pada basis data, bisa saja data yang dibaca untuk melakukan proses cetak atau membuat report tadi itu bisa menjadi tidak konsisten jika ada transaksi yang gagal. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga perintah untuk menghasilkan report tersebut itu masuk ke dalam batch job. Ya, jadi istilahnya ada job yang akan dilakukan ya saat transaksi telah mencapai commit point. Ya, jadi batch job ini akan dilakukan saat setelah transaksi mencapai commit point. Nah, makanya kalau ada kegagalan ya berarti batch job ini akan dibatalkan. Oke, demikian saja materi backup dan recovery. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan.